Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ganda Mahardika dengan NIM 053172457, program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Di video kali ini saya akan mempraktikkan tugas 2, yaitu dengan mata kuliah basis data. Tugas 2 praktikum ya SQL dan DML. Dimana ini saya langsung membuat video tutorial untuk mempraktikannya ya, sebagai bukti bahwa saya telah mempraktikkan tugas 2 ini. Kebetulan ini sistem operasi yang saya pakai adalah Linux Ubuntu, sehingga sedikit berbeda dengan tutorial, tapi pada dasarnya masih sama. Bedanya seperti ini. Oke, langsung aja kita buka dokumentasinya ya, tugasnya dulu. Ini ada contoh kasus untuk tugas 2. Berdasarkan ERD di atas, silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL yang ada pada XMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, dan lain-lain. Oke, nah sekarang yang pertama itu kita wajib install dulu XMPP. Kalau udah finish, nah jalankan di terminal ya. Jalankan di terminal. Kita lihat dulu apakah ada XMPP. Kalau udah terpasang ada di sebelah sini. Oke, kita langsung start ya, opt lmpp start. Nah, ini Apache dan MySQL serta Prof ptd ini opsional ya, yang ketiga opsional. Yang penting ini udah jalan. Kalau udah jalan langsung cek di sini ya, langsung localhost php myadmin. Nah, akan langsung muncul seperti ini tampilannya ya. Dan ini mau ditulis via CLI boleh di terminal, mau langsung via menu juga boleh ya, karena pada dasarnya hasilnya itu akan tetap sama. Dan di sini saya langsung aja biar cepat langsung pakai menu-menu yang ada di sini ya, buat memudahkan. Oke, ini sama ya dengan tugasnya pada panduan, karena mungkin ini fokusnya ke praktik ya, seperti itu. Nah, yang pertama ini udah dijalankan Apache dan MySQL. Kemudian kita langsung masuk aja buat langsung membuat database ya. Untuk mengakses database, nah seperti ini. Seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa membuat database mau via command ya, cmd, ataupun mau GUI juga boleh. Nah, di sini udah ada tuh. Alternatif lain membuat database. Nah, kita tulis di create database aja. Klik database. Nah, namanya apa? Ini sesuaikan namanya. Rumah sakit, oke. Database-nya rumah sakit. Kita create. Nah, udah ada di sini rumah sakit ya. Udah ada di sini, tinggal nanti kita bikin tabel. Udah dibikin. Nah, di sini juga terdapat perintah buat menghapus ya, dan gampang banget sebenarnya buat menghapus ya. Tapi di sini kita fokus untuk membuat tabel ya ke dalam database rumah sakit ini. Ya, kita bikin. Nah, kita langsung ke menciptakan tabel, karena kalau menghapus kan ini sebenarnya buat ngasih tahu aja cara menghapus ya, tapi kita nggak perlu praktekkan. Ini untuk menciptakan tabel. Nah, di sini. Nah, pilih database rumah sakit. Tadi udah dipilih di sini ya, udah dipilih. Nah, beri nama pasien dengan kolom 4. Oke. Kolomnya itu 4. Terus nama pasien ya. Create tabel di sini, set. Tabel name pasien add 1. Oke, tabel name-nya pasien karena sesuai yang ada di sini juga pasien ya. Pasien ininya 1. Sorry, 4 ya, harusnya 4. Sorry. Pasien kita cari dulu pasien. 1 2 3
4. Oke, betul 4. 4 kita isi dulu nih di sininya. ID pasien, dengan integer. Untuk lengthnya bebas, tapi kita pakai 3 aja. Kemudian nama pasien, ini pasti bukan integer ya, tapi varchar biasanya, ataupun teks. Varchar 30. Oke, maksimal 30. Nah, ini wajib di primary key ya, biar hasilnya unik ya. Ini pada null index. ID pasien primary key. Go. Kita centang ya. Sorry, centangnya di sebelah kanan. Oke, udah primary ya. Udah primary. Ini untuk nama pasien juga udah. Kita lanjut alamat pasien varchar 100. Terakhir jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin kita bisa pakai integer 1 aja. Oke, nah kalau udah semua, nanti tinggal kita save aja kalau misalkan udah. Tapi ini kita baca dulu dokumentasinya ya. Nah, nantinya akan muncul seperti ini hasilnya. Oke, kita langsung aja save. Nah, muncul di sini ya. ID pasien, nama pasien, alamat, dan jenis kelamin. Oke, kita klik biar lebih enak. Nah, di sini udah ada ya, tabelnya udah ada, tapi belum ada datanya. Oke, struktur. Nah, biar samaan. Oke, udah ada di sini strukturnya. Nah, sekarang berarti kita lihat dulu di sininya seperti apa. Langkah berikutnya, setelah selesai tabel tersebut, maka dibuat relasi untuk memudahkan dalam pembuatan relasi. Dalam ini pilih database pada penutup designer. Oke, nah di sini kita langsung praktekkan aja. Di sini kita klik more terus designer ya pada database rumah sakit. Designer. Nah, di sini designer terus oke, sebelum kita ke designer, ini kita perlu menambahkan lagi tabel ya. Sebenarnya perlu menambahkan lagi tabel sesuai ERD. Oke, tabel yang lain seperti halnya ini kan pasien udah ya, dokter ya belum, dokter yang belum. Dokter untuk numbernya tergantung ini ya, tergantung pada tugas. Dokter 1 2 1 2 3 4 5 6 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7 terdapat 7 ini 7 tabel. Saya akan buat terlebih dahulu dan saya akan percepat. Oke, ini saya udah membuat 6 tabel, ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter pada database rumah sakit. Ya udah saya tambahkan semua dan ini saya mengacu pada tugas 2 ya. Di sini kan udah jelas ya. Ada ID dokter, alamat dokter, dan terkhusus untuk ID dari masing-masing tabel itu perlu di primary key agar unik kodenya nggak beda, nggak sama maksudnya dengan yang lain. Oke, seperti itu. Kemudian kalau misalkan udah, kita klik rumah sakit, terus klik designer. Nah, di sini langsung muncul ya beberapa tabel yang telah dibuat.
Ini kayaknya harusnya bisa dirapihkan tuh, bisa ya. Ini harus bisa dirapihkan. Set. 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 Nah, di sini terdapat 6 ya. Yang pertama dokter admin, administrator, daftar. Dokter admin, kok ini nggak rapi ya? Dokter admin, administrator, lanjut daftar ya, biar rapi aja sih sebenarnya. Nah seperti ini, dokter pasien, dokter pasien, dokter pasien, dokter, terakhir pasien. Nah udah rapi seperti ini. Sebelum melakukan relasi, kita harus menggunakan Fragrant key terlebih dahulu pada field yang akan dijadikan Fragrant key. Oke. 1. Tabel dokter admin, Fragrant key-nya ID dokter sama ID admin. Tabel daftar, Fragrant-nya ID pasien, ID admin. Tabel pasien dokter, Fragrant key-nya ID dokter dan ID pasien. Untuk melakukan Fragrant key, lakukan langkah-langkah. Pilih tabel dokter admin. Oke, kita pilih tabel dokter admin. Kemudian pada field yang akan dijadikan Fragrant key. Kemudian pada field yang akan dijadikan Fragrant key-nya pilih indeks. Oke, berikut gambar Fragrant key-nya. Oke, siap. Nah, ini Fragrant key-nya adalah pada dokter admin. Sebentar. ID dokter dan ID admin ya. ID dokter dan ID admin. ID dokter dan ID admin. Nah, indeks terus oke ya. Kita klik indeks terus oke. Kita klik indeks terus oke. Oke, siap. Dokter admin. Oke, lanjut. Kita langsung lakukan Fragrant key. Dimana yang pertama tabel dokter admin, itu Fragrant key-nya adalah ID dokter dan ID admin. Dokter admin ya. Kita klik dulu dokter admin. Kemudian structure. Nah, di sini yang menjadi Fragrant key adalah ID dokter dan ID admin. ID dokter dan ID admin berarti yang ini. Kita klik more dan index. Oke. Nah, udah jadi Fragrant key ya. Kemudian yang kedua adalah ID admin juga sama. Oke, setelah itu lanjut ke tabel daftar. Tabel daftar yang menjadi Fragrant key adalah ID pasien dan ID admin. ID pasien dan ID admin. Yang ini. Kemudian pasien dokter, Fragrant key-nya adalah ID dokter dan ID pasien. ID dokter dan ID pasien. ID dokter dan ID pasien. Oke. Setelah itu, nah ini udah kita praktekkan yang ini. Setelah Fragrant key selesai diterapkan, selanjutnya kembali ke halaman designer untuk membuat relasi. Nah, oke, ke halaman designer untuk membuat relasi. Kemudian cara membuat relasi itu pada menu di samping pilih create relationship. Oh, yang ini ya. Create relationship. Nah, yang ini. Oke. Kemudian pilih tabel yang akan direlasikan. Pilih tabel dengan field primary key terlebih dahulu sebagai reference key dan kemudian field
foreign key. Misalnya pada tabel pasien dengan tabel pasien dokter. Pilih field ID pasien pada tabel pasien sebagai reference key, kemudian pilih field ID pasien pada tabel pasien dokter sebagai foreign key. Nah, seperti ini ya. Select reference key. Pasien dokter dengan pasien. Nah, oke, lanjut untuk relationship ya. Kita akan fokus pada tabel pasien dan pasien dokter, di mana reference key-nya adalah ID pasien dari tabel pasien dan foreign key-nya adalah ID pasien dari pasien dokter. Pertama, seperti biasa kita langsung ke create relationship. Nah, di sini kita tentukan yang menjadi reference key. Reference key adalah ID pasien dari pasien. Foreign key-nya adalah ID pasien dari pasien dokter. Klik, harus tepat. Nah, di sini kita pilih yang cascade ya, karena pada ini juga disuruh milih cascade untuk pengkonsistenan katanya. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita rapihkan aja. Nantinya hasilnya seperti ini, pasien dan pasien dokter. Pasien dokternya di oke, siap. Tuh, nanti akan mengikuti ya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita lanjut ke yang lainnya ya. Contohnya itu kita atur antara dokter dengan dokter admin ya, dokter dengan dokter admin, dimana foreign key-nya adalah ID dokter pada dokter admin dan referensinya adalah ID dokter. Oke, perbedaannya itu terletak pada warna bulatnya ya. Bulat yang lebih gede biasanya yang foreign. Kita coba dokter dengan dokter admin, dokter dengan dokter admin, seperti ini. Nah, create relationship yang menjadi reference key-nya adalah ID dokter. Sebentar, untuk memastikan reference key-nya adalah ID dokter. Oh, kebalik, sorry. Kita lanjut kembali untuk dokter dan dokter admin. Untuk reference key adalah ID dokter ya. Foreign key-nya ID dokter. Sepertinya kita jangan merapihkan terlebih dahulu, biarkan nanti dirapihkan di akhir aja. Oke, kita fokus ke yang lain dulu nih. Ini yang biru ya, yang dokter sama dokter admin. Nah, kita lanjut dulu yang tadi pasien sama pasien dokter, kemudian dokter sama dokter admin. Kita mulainya dari sini biar nggak bingung. Kita coba dokter admin dengan administrator ya, dimana referensinya dari ID admin ke ID admin dokter. Berarti dari ID admin administrator ke ID admin dokter admin. Nanti kita mulai dari administrator. Ke
ID admin dari dokter admin. Nah, seperti ini. Kita lanjut dari administrator, ID admin administrator ke ID admin daftar. ID admin administrator ke ID admin daftar ya. Daftar di sini. Set. Ini agak tricky ya menurut saya pada saat perapihannya. Kayaknya ini salah satu kekurangan PHP My Admin juga. Ada bug. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita cek lagi dokter admin itu ke administrator dan administrator ke daftar. Oke. Dari daftar ini bisa ke pasien ya, ID pasien ke ID pasien daftar. Berarti antara pasien dengan daftar, ID pasien dengan daftar. Kita lanjut ya. Pasien, ID pasien dengan ID pasien pada daftar. Oke, udah. Kemudian kita lanjut dari pasien ke pasien dokter tadi udah ya. 1, 2, 3. Nah, ini yang belum kayaknya nih. Antara dokter dengan pasien dokter. Dari ID dokter ke ID dokter pasien dokter. Dokter dan pasien dokter. Oke, dokter dan pasien dokter. Dokter dan pasien dokter. Ini pakai cascade juga sama. Oke, udah. Ini udah. Kita coba rapihkan. Apakah hasilnya sama? Dokter admin, dokter. Administrator, pasien dokter. Nah, ini agak sulit pas di sini nih. Menurut saya agak aneh. Tuh, pas ke atas kan agak sulit. Oke, terakhir daftar dan pasien. Nah, kita coba samakan. Dari dokter ke dokter admin. Oke, udah aman. Dari admin ke dokter admin. Oke. Dari administrator ke daftar. Aman. Dari pasien ke daftar. Aman. Dari pasien ke pasien dokter. Aman. Dari dokter ke pasien dokter. Aman ya, udah sama semua. Aman, udah beres semua. Nah, ini kan disuruhnya itu lakukan kepada tabel-tabel lainnya, udah berarti ya. Pada gambar 640 merupakan relasi tabel final yang siap diisi data. Nah, ini merupakan tabel final ya yang siap diisi oleh data-data.
Pengisian data akan dilakukan pada materi berikutnya, yaitu DML, Data Manipulation Language ya. Di dalam basis data yang telah dibuat terdapat beberapa tabel. Satunya adalah tabel pasien dengan isinya sebagai berikut. Oke, ini untuk tabel pasien seperti ini, bisa kita cek nanti. Sekarang kita coba akan insert ya. Pada DML yang pertama adalah insert untuk memasukkan sebuah data kepada tabel ya. Yang pertama kita masukkan yaitu ke dalam tabel pasien. Ke dalam tabel pasien. Nah, di sini untuk SQL-nya. Nah, kita bisa langsung ketik aja pakai SQL biar cepat, hasilnya nggak satu-satu ya. Nah, sebentar. Nah, kita copy aja ini, insert into pasien ya. Copy. Nah, seperti ini, nanti hasilnya akan terlihat. Jika melakukan PHP admin, nah seperti ini pada SQL. Kita go ya. Bentar, kayaknya ini ada kesalahan. Insert. Kita cek dulu, takutnya ada yang salah. Padahal pilih menu SQL, masukkan perintah, kemudian go. Selain menu SQL, pada mengambil fitur insert. Bentar, katanya ada error ini ya. Coba kalau kita satukan, gimana ya, satu row. Masih ternyata. Kayaknya harus di sini ya. Oke, ternyata teman-teman berhasil. Kenapa tadi gagal? Karena tadi saya copy dari sini, yang mana tanda kutip yang seperti ini nggak terbaca. Jadi harus yang kutip biasa ya. Tuh, harus seperti ini. Ini baru terbaca. Dan nanti hasilnya muncul di sini. Nah, udah muncul ya. ID pasien, nama pasien, alamat, sama jenis kelamin. Oke, seperti itu. Kemudian ini untuk insert ya. Hasilnya seperti ini tuh, udah ada. Oke, aman berarti ya. Kemudian nah, di sini kita coba samakan. Terdapat 5 buah data ya. Terdapat 5 buah data biar sama. Kita klik rumah sakit. Nah, yang kedua itu namanya Susilo. Jalan Pungkur nomor 4 Jakarta. Sorry, ini belum terganti.
2 ya. Nah, lanjut. Popi Jalan Mawar nomor 1 Bekasi. Kita percepat. Selanjutnya kita coba untuk select ya, select from pasien untuk menampilkan data dari tabel pasien. Ini bintang tuh keseluruhan ya katanya. Nah, langsung muncul data-data dari pasien ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, ini bisa kita coba lagi. Select nama pasien, jenis kelamin from pasien. Jadi hanya muncul 2 kolom. Tuh, cuma nama pasien dan jenis kelamin ya. Ini ada select bersyarat. Kita coba. Jadi tampilkan nama pasien, jenis kelamin dari tabel pasien di mana jenis kelamin 1. Jadi hanya muncul yang jenis kelaminnya 1 alias laki-laki ya. Seperti ini kita coba. Nah, ini jangan lupa ya, kalau misalkan ada error seperti ini ganti ininya ya, kutipnya. Tuh, hanya Joko Widodo sama Susilo. Oke, lanjut. Select join antar tabel. Select join antar tabel untuk mengambil atau mendapatkan data dari beberapa tabel. Ini rumusnya ya. Misalkan permisi data rumah sakit. Nah, sekian yang dibuat seperti ini. Kita coba. Bolehlah kita coba. Nah, seperti ini. Udah tuh. Udah berhasil ya, tandanya udah berhasil pada join antar tabel. Jadi apa ya, menggabungkan. Misal pada baris data rumah sakit akan menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Seperti ini, data tersebut misalnya nama pasien, waktu periksa, resep, dan lain-lain. Maka ada 3 tabel yang terlibat, yaitu tabel pasien, tabel dokter, dan pasien dokter. Seperti ini. Jadi ini nyambung semua ya, dari sini, sini, ke sini. Ini nyambung semua. Nah, ini kalau misalkan udah ada datanya akan sangat mudah. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu untuk datanya. Ini yang lainnya bisa kita coba sendiri. Ada select between, dan ini sebenarnya lengkap banget. Nanti saya akan coba sendiri praktekkan sisanya. Tapi yang terpenting, karena ini tugasnya hanya ditugaskan untuk membuat tabel pada basis data rumah sakit ya, dimana tabelnya ada tabel dokter, pasien, admin, pasien dokter, dan lain-lain ya. Setiap tahapan mengacu pada praktik tersedia. Oke, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu untuk datanya. Ini lengkap banget, semua ada ya. Untuk update juga sama ada, delete juga sama. Seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang mana pada intinya kita telah berhasil membuat sebuah basis data dari PHP MyAdmin ya. Dimana ini ditugaskannya juga, silahkan Anda buat ke dalam basis data. Udah dibuat,
dengan tabel dokter, pasien, admin, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Setiap tahapan mengacu pada praktikum. Oke. Dan ini udah beres semua. Tinggal diisi aja masing-masing ininya ya, datanya. Seperti itu. Ini bisa kita isi masing-masing. Hanya sebagai contoh kita isinya yang pasien aja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.